Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 media pembelajaran akan menampilkan materi ajar yang berjudul klasifikasi media pembelajaran. Yang pertama yaitu macam-macam media pembelajaran atau klasifikasi media pembelajaran. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja yang tergabung dalam macam-macam media pembelajaran ini, kita harus dulu mengetahui bahwasannya macam-macam media atau klasifikasi media pembelajaran ini terdiri dari beberapa kelompok, yaitu 7 kelompok. Nah, kelompok pertama adalah media grafis, bahan cetak, dan gambar diam. Nah, media grafis adalah media visual yang menyajikan sebuah fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata. Jadi, ide itu disajikan dalam kata-kata yang berbentuk kalimat atau simbol atau gambar. Nah, itu media grafis. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu media bahan cetak. Media bahan cetak adalah media yang dibuat melalui proses percetakan atau print. Nah, selanjutnya yaitu media gambar diam. Nah, media gambar diam ini adalah media visual yang berupa gambar yang dihasilkan melalui proses fotografi. Contohnya adalah foto. Kemudian ada kelompok kedua dari klasifikasi media pembelajaran. Kelompok kedua ini yaitu media proyeksi diam. Nah, media proyeksi diam adalah media visual yang diproyeksikan atau media yang memproyeksikan pesan di mana hasil proyeksinya tidak bergerak atau memiliki sedikit unsur gerakan. Nah, dalam kelompok kedua ini ada 4 macam. Yang pertama yaitu media OHP dan OHT. Media OHP adalah media visual yaitu overhead transparansi, yang media ini dibuat menggunakan alat yaitu OP. Nah, jenis yang kedua dari kelompok kedua ini adalah opaque projector atau OP, yang mana OP ini yaitu media yang digunakan untuk media yang tidak tembus pandang, nah seperti buku, foto, dan model-model. Nah, jadi itu ditampilkan melalui OP ini. Nah, kemudian slide itu adalah sebuah bingkai atau media visual yang kemudian menampilkan materi kita di sana menggunakan slide. Nah, kemudian film strip. Nah, film strip atau film rangkai ini adalah media visual proyeksi diam yang pada dasarnya hampir sama dengan media slide. Nah, selanjutnya yaitu kelompok ketiga. Kelompok ketiga ini ada 2 jenis, yaitu media radio dan media alat perekam pita magnetik. Media radio atau media radio yang seperti biasa kita lihat sehari-hari, yaitu yang mana menyampaikan pesan melalui pancaran gelombang elektromagnetik. Nah, jadi diperdengarkan melalui radio. Kemudian media alat perekam pita magnetik, yang mana media yang menyajikan pesannya melalui proses perekaman kaset audio. Nah, kemudian kelompok keempat. Kelompok keempat adalah media audio visual diam. Media audio visual diam ini adalah media yang menyampaikan pesannya atau materi ajar kita melalui indera pendengaran atau indera penglihatan. Nah, kemudian kelompok kelima yaitu film motion picture, yaitu film disebut juga gambar hidup, yang mana serangkaian gambar itu diproyeksikan atau dibuat melalui alat sehingga menimbulkan kesan hidup. Kemudian kelompok yang keenam adalah kelompok televisi. Kelompok media televisi ini terdiri dari 3 media televisi. Media
televisi terbuka seperti media yang biasa kita menonton, yaitu pancaran gelombang elektromagnetik atau menggunakan parabola. Nah, kemudian media televisi siaran terbatas. Nah, ini menggunakan kabel atau berupa kabel. Nah, untuk menyampaikan pesannya menggunakan kabel. Nah, kemudian televisi jenis ketiga yaitu VCR atau media VCR, perekaman yang dilakukan dengan menggunakan kaset video dan penayangannya melalui pesawat televisi. Nah, yang terakhir yaitu atau kelompok ketujuh yaitu multimedia. Multimedia ini adalah merupakan suatu sistem penyampaian dengan menggunakan berbagai jenis bahan belajar yang membentuk suatu unit atau paket. Nah, yang jenisnya yaitu media objek. Media objek merupakan media 3 dimensi yang menyampaikan informasi tidak dalam bentuk penyajian melalui ciri fisiknya sendiri. Nah, kemudian media interaktif. Media interaktif adalah media yang tidak hanya memperhatikan media atau objek saja, juga berinteraksi siswa tersebut atau siswa bisa berinteraksi melalui media interaktif tersebut karena banyak menampilkan media-medianya. Nah, itulah 7 kelompok dari klasifikasi media pembelajaran. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang karakteristik media pembelajaran. Karakteristik media pembelajaran sebenarnya disesuaikan dengan jenis media masing-masing. Gerlach dan Eli dalam Sundayana 2005 mengemukakan ada 3 karakteristik media berdasarkan kemampuannya dalam mengantisipasi kondisi pembelajaran yang dirasa kurang efektif. 3 di antaranya, yang pertama, fiksatif. Fiksatif ini menggambarkan kemampuan media dalam merekam, menyimpan informasi, data dalam kurun waktu yang relatif lama, dan kemampuan dalam merekonstruksi peristiwa. Kemudian yang kedua, manipulatif. Manipulatif ini adalah suatu media pembelajaran yang bersifat manipulatif, diwujudkan dengan kemampuan media untuk mentransformasikan objek peristiwa atau proses sekaligus mengatasi kendala ruang dan waktu. Kemudian yang ketiga, distributif. Yang dimaksud dengan distributif dalam karakteristik media ini adalah suatu media pembelajaran yang suatu karakter yang menunjukkan kemampuan media dalam menyajikan objek atau kejadian secara bersama di tempat berbeda. Jadi dapat kita simpulkan bahwa fiksatif itu adalah karakteristik yang memakan kurun waktu yang relatif lama. Kemudian manipulatif adalah yang mengatasi kendala ruang dan waktu. Kemudian distributif adalah suatu yang dapat mengkonstruksi kejadian secara bersamaan di tempat yang berbeda. Kemudian adapun macam-macam dari media pembelajaran ini ada 3. Yang pertama, karakteristik media visual. Yang kedua, media audio visual. Kemudian yang ketiga, berbasis komputer. Di antara 3 ini terdapat bagian-bagiannya. Yang pertama, media visual. Terdapat 4 bagian. Pertama, komunikasi yang terjalin merupakan komunikasi satu arah. Tampilan statis atau diam. Penggunaannya berpusat pada siswa. Pengembangan medianya bergantung pada materi yang dibahas. Kemudian yang kedua, karakteristik media audio visual, yang mana di sini terdapat pula 3 bagian. Yang pertama, menyajikan visual dan audio yang bersifat, kemudian berorientasi pada guru. Yang ketiga, dapat menjadi representasi gagasan baik yang bersifat real atau kenyataan. Kemudian yang ketiga adalah karakteristik media berbasis komputer. Yang bagian pertamanya, alur penggunaannya dapat dirancang oleh guru atau dapat juga dirancang oleh siswa, menentukan alur penggunaannya sesuai keinginannya. Yang kemudian yang kedua, berorientasi kepada siswa, sehingga tingkat interaksi antara media dengan siswa sebagai pengguna pada kategori tinggi. Kemudian yang ketiga, materi pembelajaran disajikan dalam gaya abstrak yang membuat simbol dan grafik. Baik, materi selanjutnya adalah kelemahan dan kelebihan dari macam-macam media. 1. Media grafis. Kelebihan media grafis adalah A. Dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disajikan. B. Dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik perhatian siswa. C. Pembuatannya mudah dan harganya murah. Kelemahan media grafis adalah A. Membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya, terutama untuk grafis yang lebih kompleks.
B. Penyajian pesan hanya berupa unsur visual. 2. Media bahan cetak. Kelebihan media bahan cetak adalah A. Dapat menyajikan pesan atau informasi dalam jumlah yang banyak. B. Pesan atau informasi dapat dipelajari oleh siswa sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kecepatan masing-masing. C. Dapat dipelajari kapan dan di mana saja karena mudah dibawa. D. Akan lebih menarik apabila dilengkapi dengan gambar dan warna. E. Perbaikan atau revisi mudah dilakukan. Kelemahan media bahan cetak adalah A. Proses pembuatan membutuhkan waktu yang cukup lama. B. Bahan cetak yang tebal mungkin dapat membosankan dan mematikan minat siswa yang membacanya. C. Apabila jilid dan kertasnya jelek, bahan cetak akan mudah rusak dan sobek. 3. Media gambar diam. Kelebihan media gambar diam adalah A. Dibandingkan dengan grafis, media foto ini lebih konkret. B. Dapat menunjukkan perbandingan yang tepat dari objek yang sebenarnya. C. Pembuatan mudah dan harganya murah. Kelemahan media gambar diam adalah A. Biasanya ukuran terbatas sehingga kurang efektif untuk pembelajaran kompleks atau pembelajaran kelompok besar. B. Perbandingan yang kurang tepat dari suatu objek akan menimbulkan kesalahpahaman. 4. Media OHT. Kelebihan media OHT atau OHP adalah A. Dapat digunakan untuk menyajikan media di semua ukuran ruang kelas. B. Menarik karena memungkinkan penyajian yang variatif dan disertai dengan warna-warna yang menarik. C. Tatap muka dengan siswa selalu terjaga dan memungkinkan siswa untuk mencatat hal-hal yang penting. D. Tidak memerlukan operator secara khusus dan tidak pula memerlukan kegelapan ruangan. E. Dapat menyajikan pesan yang banyak dalam waktu yang relatif singkat. Program OHT dapat digunakan berulang-ulang. Kelemahan media OHT atau OHP adalah A. Memerlukan perencanaan yang matang dalam pembuatan dan penyajiannya. B. OHT dan OHP merupakan hal yang tak dapat dipisahkan karena sebuah gambar dalam kertas biasanya tidak bisa diproyeksikan melalui OHP. C. Urutan OHT mudah kacau karena merupakan urutan yang lepas. 5. Media slide. Kelebihan media slide adalah A. Membantu menimbulkan pengertian dan ingatan yang kuat pada pesan yang disampaikan dan dapat dipadukan dengan unsur suara. B. Merangsang minat dan perhatian siswa dengan warna dan gambar yang konkret. C. Program slide mudah direvisi sesuai dengan kebutuhan karena filmnya terpisah-pisah. D. Penyimpanannya mudah karena ukurannya kecil. Kelemahan media slide adalah A. Memerlukan penggelapan ruangan untuk memproyeksikannya. B. Pembuatan memerlukan waktu yang cukup lama jika program yang dibuat cukup panjang. C. Memerlukan biaya yang boleh dikatakan besar. D. Hanya dapat menyajikan gambar yang diam. 6. Media radio. Kelebihan media radio adalah A. Memiliki variasi program yang cukup banyak. B. Sifatnya mobile karena mudah dipindah-pindah tempat dan gelombangnya. C. Baik untuk mengembangkan imajinasi siswa. D. Dapat lebih memusatkan perhatian siswa terhadap kata, kalimat, atau musik sehingga sangat cocok digunakan untuk pengajaran bahasa. E. Jangkauannya yang sangat luas sehingga dapat didengar oleh massa yang banyak. F. Harganya relatif murah. Kelemahan media radio adalah A. Sifat komunikasinya hanya satu arah. B. Siarannya monoton, akan lebih cepat membosankan siswa untuk mendengarkannya. C. Program siaran selintas, sehingga tidak bisa diulang-ulang sesuai dengan kemampuan belajar siswa secara individual. 7. Media alat perekam pita magnetik. Kelebihan media alat perekam pita magnetik adalah A. Pita rekaman dapat diputar secara berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan siswa. B. Rekaman dapat dihapus dan digunakan kembali. C. Pengembangan daya imajinasi siswa. D. Sangat efektif untuk pembelajaran bahasa. E. Penggandaan programnya sangat mudah. Kelemahan media alat perekam magnetik adalah A. Daya jangkauannya terbatas. B. Biaya penggandaan alatnya relatif mahal daripada dibanding radio. 8. Multimedia. Kelebihan multimedia adalah A. Siswa memiliki pengalaman yang beragam dari segala media. B. Dapat menghilangkan kebosanan siswa karena media yang digunakan lebih bervariasi. C. Sangat baik untuk kegiatan belajar mandiri. Kelemahan multimedia adalah A. Biayanya cukup mahal.
B. Memerlukan perencanaan yang matang dan tenaga yang profesional. 9. Media film. Kelebihan media film adalah A. Memberikan pesan yang dapat diterima secara lebih merata oleh siswa. B. Sangat bagus untuk menerangkan suatu proses. C. Mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. D. Lebih realistis, dapat diulang-ulang dan dihentikan sesuai dengan kebutuhan siswa. E. Memberikan kesan yang mendalam yang dapat mempengaruhi sikap siswa. Kelemahan media film adalah A. Harga produksinya cukup mahal. B. Pembuatan memerlukan banyak waktu dan tenaga. C. Memerlukan operator yang khusus untuk menjalankannya. D. Memerlukan penggelapan ruangan. 10. Media televisi terbuka. Kelebihan media televisi terbuka adalah A. Informasi atau pesan yang disajikan lebih aktual. B. Jangkauan penyebarannya sangat luas. C. Memberikan pesan yang dapat diterima secara lebih merata oleh siswa. D. Sangat bagus untuk menerangkan suatu proses. E. Mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. F. Memberikan kesan yang mendalam yang dapat mempengaruhi sikap siswa. Kelemahan media televisi terbuka adalah A. Programnya tidak dapat diulang-ulang sesuai kebutuhan. B. Sifat komunikasinya hanya dan warna akibat kerusakan atau gangguan magnetik. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.